kesalahan sedikit koneksi. Kita ulangi saja ya. Saya mau minta yang baca itu Syifa. Syifa Aska. Syifa Aska. Silakan baca Syifa Aska. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Ya. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke, terima kasih Syifa. Satu lagi Miss mau minta. Temannya ini baca ya. Teona Alicia. Teona Alicia. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Oke, terima kasih Teona Alicia. Satu lagi ya anak cowoknya ya. Jeffren Oliver. Jeffren Oliver. Jeffren Oliver, baca ulang. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan yang hidup di air disebut tumbuhan air. Tumbuhan air ada yang mengapung di permukaan air. Ada juga yang tumbuh terbenam di dasar perairan. Iya, hari ini kita mau bahas tumbuhan yang hidupnya di air ya. Miss ulangin kembali ya. Karena tadi ada kendala koneksi yang memang sangat mengganggu komunikasi kita untuk belajar ya. Miss ulangin, oke? Tumbuhan yang hidup di air. Nah, dengarkan ya. Kalau mau pinter, mau paham, dengarkan. Tumbuhan yang hidup di air disebut namanya tumbuhan air, bukan tumbuhan darat ya, tumbuhan yang hidupnya di air, oke? Tumbuhan air ada yang mengapung di atas permukaan air. Ada juga yang tumbuhnya di dasar, terbenam di perairan. Nah, mau tahu contohnya? Mau ya? Oke. Supaya lebih paham, nah ini Miss kasih tunjuk ulang. Ini sudah ada di buku kamu ya. Namanya ini adalah tumbuhan teratai. Ya. Daun dan bunga teratai itu kondisinya mengapung di atas permukaan air. Ya, tetapi akar si teratai ini menancap kuat di dasar kolam. Akarnya itu sampai di dasar kolam. Oke, makanya dia bisa bertahan mengapung di atas permukaan air. Kemudian ada lagi tumbuhan air namanya tumbuhan eceng gondok. Tumbuhan eceng gondok. Nah, Miss namanya tumbuhan eceng gondok. Iya. Dia juga mengapung di permukaan air. Biasanya ini lokasinya di kolam. Nah, di kolam yang isinya banyak ikan ya. Kemudian selain si eceng gondok, ada lagi namanya tumbuhan lamut yang ada di buku kamu. Lamun ya, tumbuhan lamun, bukan melamun. Lamun. Nah, tumbuhan lamun ini tumbuh di mana, Miss? Bukan di kolam ya, tapi di dasar laut yang dangkal. Kamu bisa menemukan si tumbuhan lamun. Nah, oke. Berhubung di buku ini hanya sedikit keterangan, Miss mau tambah lagi keterangannya yang banyak. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tertib. Diperhatikan ya. Jangan gerak-gerak tidak menentu, oke? Nah, lihat. Miss sudah buat nih ya. Miss sudah buat yang bagus supaya kamu tuh paham ya. Dengarkan, jenis-jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Nah, ya, jenis-jenis tumbuhan yang hidupnya di air. Yang pertama ada tumbuhan apa?
tumbuhan teratai. Nah, Miss bikin cantik ini supaya kamu lebih paham lihatnya ya. Di buku sudah ada, hanya saja kan sedikit keterangannya ya kan. Jadi Miss bikin seperti ini. Coba kamu perhatikan kalau kamu jalan-jalan di kolam, lihat ada nggak tuh tumbuhannya hidupnya di air, lagi ngapung-ngapung dia di atas. Cantik bunganya warna putih seperti ini, namanya teratai. Teratai hidupnya di air, dia mengapung. Ya, Miss jelaskan. Nah, Miss jelaskan keterangannya, dengarkan dulu. Oops, sorry. Nah, ini sudah jelas ya. Teratai, namanya teratai. Tapi ada namanya dalam bahasa ilmiah disebut dengan nimpaya. Nah, nimpa ini nggak usah lah kamu sebut karena masih SD ya. Ini kamu asal tahu saja dasarnya ya. Teratai ini salah satu jenis tumbuhan air yang sangat populer hampir di banyak negara. Tapi di Indonesia sendiri tumbuhan teratai sering disebut juga dengan tumbuhan lotus. Tumbuhan apa? Lotus. Meskipun ciri-ciri bunga teratai ini berbeda dengan bunga lotus, tumbuhan ini hidup dan berkembang di permukaan air yang tenang dengan daun dan bunga tanpa tangkai, tanpa batang, ya. Tapi posisinya berada di atas air. Nah, begitu, oke? Nah, selain si teratai ada lagi tanaman namanya lotus. Yang mana Miss ini? Mirip sekali Miss sama bunga teratai. Benar, mirip. Sama-sama di air, sama-sama berbunga. Oke, kita lihat keterangannya ya, supaya lebih paham. Nah, ini dia. Cukup jelas ya. Oke, dengarkan. Lotus, ini lotus. Tadi teratai, sekarang lotus. Orang Indonesia itu nggak bisa bedakan mana teratai, mana lotus. Teratai sama dengan lotus, padahal berbeda. Oke, lotus, nama lainnya seroja. Nah, pasti tahu nih namanya bunga seroja. Coba nanti kalau lihat-lihat kolam, Ma ini bunga teratai yang dipelajari di sekolah tadi Ma. Nah, gitu ya. Ma ini bunga lotus, kata Missnya nama lain lotus tuh seroja. Oke, lotus atau seroja, nama ilmiahnya Nelumbo nucifera. Nama ilmiah ya, nama yang resmi. Tapi kita sebut lotus atau seroja. Adalah jenis tumbuhan air juga, tapi dia tahunan yang berasal dari negara India. Nah ya, India banyak nih bunga-bunga seroja ya. Tumbuhan lotus dan tumbuhan teratai itu saling apa ya? Saling mirip. Sama-sama mempunyai bunga, sama-sama tumbuh di air. Jadi nggak bisa dibedain sih. Tapi harus berbeda karena kalau dia lotus dia batangnya nggak tinggi. Kalau dia tadi teratai tidak ada ya. Tadi teratai nggak ada, dia punya batang langsung pendek gini. Tapi kalau lotus dia punya batang seperti ini. Oke. Nah, saya jelaskan lagi. Perbedaan tumbuhan lotus dan teratai terletak pada bunganya. Saya ulangin, perbedaan tumbuhan lotus dan teratai terletak pada bunganya. Ya, yang memiliki tangkai untuk berdiri tegak. Nah, jadi kalau bunga lotus dia punya tangkai berdiri tegak. Nah, oke. Tangkai pada lotus ini berstruktur seperti paralon kosong yang berfungsi sebagai tempat udara. Jadi tangkai pada bunga lotus fungsinya untuk sebagai rongga udara. Oke, nah selanjutnya selain teratai dan lotus ada lagi namanya tumbuhan air. Namanya kala lili. Tidak kalah cantik dan menarik. Namanya apa? Kala lili. Ya, sudah tahu tumbuhan air? Kamu pernah melihat nggak tumbuhan yang seperti ini di air? Namanya kala lili. Oke, Melisa Zifani. Oke, saya jelaskan lagi ya. Kala lili merupakan tumbuhan air tahunan. Kala lili memiliki jenis yang beragam, jadi banyak jenisnya ya. Jenis yang paling banyak diketahui adalah
Ini bahasa ilmiah ya. Xanthedeschia aethiopica. Nah, itu nama ilmiahnya. Yang paling sering terkenal mungkin ya. Tumbuhan ini tersebar cukup luas di daerah, bukan Indonesia ya, di daerah Afrika Tengah dan Asia Selatan. Asia Selatan itu contohnya India. Ya, Asia Selatan India. Jadi tadi kala lili juga India ya. Tumbuhan ini berbentuk seperti corong. Nih, seperti corong yang tegak dan terdapat putik di tengahnya. Yang warna putih ini putiknya. Kala lili ini memiliki varian warna bunga yang sangat banyak. Jadi bunganya tuh ada yang warna putih, ini putih, ada yang warna ungu, ini ungu, ada yang warna merah, ada yang warna orange, hijau, dan sebagainya. Oke, selanjutnya nama tumbuhan air adalah tumbuhan melati air. Nah, tumbuhan melati air. Tumbuhan melati air ini juga hidupnya di air, Priscilla. Oke, Priscilla. Nah, saya jelaskan lagi. Tumbuhan air, namanya tumbuhan melati air, memiliki nama ilmiah. Ya, memiliki nama ilmiah, namanya Echinodorus paleofolius. Ini tumbuh pada lingkungan yang berair dan berlumpur. Oke, bunganya tumbuh pada tangkai beberapa deretan kuntum. Kita lihat. Nah, warnanya warna putih ya. Oke, disulang. Bunganya tumbuh pada tangkai dengan beberapa deretan kuntum. Bunga dari tumbuhan ini akan muncul dan mekar pada pagi hari secara bergantian. Apabila bunga pada kuntum sebelumnya telah layu, maka akan tumbuh tunas baru yang akan menumbuhkan bunga berikutnya. Jadi dia bertunas juga ya, menghasilkan bunga yang baru. Tumbuhan melati air ini memiliki struktur daun yang kaku dan ditumbuhi rambut kasar pada bagian atas dan bawahnya. Oke. Nah, jadi ini ada bulu-bulu ya, bulu-bulu pada si tumbuhan tadi, mungkin warna hijau di seperti serbuk-serbuk. Nah, ya, serbuk-serbuk pada tumbuhan melati air. Oke. Sudah paham? Selanjutnya selain bunga melati air, ada lagi namanya tanaman bambu air yang hidupnya di air. Pernah nggak lihat tumbuhan seperti ini? Miss pernah lihat ada pameran tumbuhan di Kota Medan. Jadi Miss pernah lihat bambu seperti ini, disusun seperti kerucut, ya kan? Kita lihat penjelasannya. Oke. Tumbuhan bambu air memiliki nama ilmiah. Ini nama dalam pelajaran IPA-nya ya. Equisetum kimali. Kamu sebut aja namanya tumbuhan bambu air ya. Jenis tumbuhan ini banyak dijumpai di daratan Asia Utara, Amerika, dan Eropa. Tapi sudah ada sih beberapa orang memiliki tumbuhan seperti ini, mengkoleksi. Bambu air memiliki kemiripan fisik sebagaimana bambu yang hidup dan tumbuh di darat. Nah, hanya saja bambu air ini memiliki ukuran yang lebih kecil, ya. Ukurannya berapa senti? 25 cm. Ya. Kecil ya bambunya ya. Karena memiliki ukuran yang unik, tumbuhan ini pada akhirnya sering dijadikan tumbuhan hiasan, tumbuhan hias ya, yang dipelihara di dalam pot atau wadah tapi ada lumpurnya dan digenangi oleh air. Namanya saja sudah tumbuhan air, ya kan? Selanjutnya selain bambu air banyak lagi nih, namanya tumbuhan tifa. Seperti ini tumbuhannya, namanya tifa. Oke. Tuh, lihat gambarnya seperti ini. Tumbuhan tifa. Saya jelaskan lagi. Nah, oke, tumbuhan tifa ini merupakan tumbuhan air yang dalam jenis kelompok rumput ya, tapi rumputnya besar. Jadi tumbuhan tifa ini termasuk kelompok rumputan, ya, rumput.
Habitat dari tumbuhan tifa ini hidupnya di mana, Miss? Di rawa-rawa atau dekat pantai. Ya, tumbuhannya nih hidupnya di rawa-rawa dan dekat pantai. Namanya rumput besar. Nama lain tifa rumput besar. Jadi bunga tumbuhan ini berwarna coklat. Jadi yang coklat ini, siswa, namanya bunga. Nah, ya, ada bunganya. Ya, itulah. Bunga tumbuhan ini berwarna coklat. Ini dia warna coklat dan memiliki bentuk yang unik yang menyerupai bentuk silindris, ya, seperti ekor kucing. Nah, jadi orang Inggris menyebutkan tumbuhan ini hedgehog, tumbuhan yang menyerupai ekor kucing, karena unik bunganya. Harusnya kan mekar, ya kan? Tapi si tifa ini bunganya unik sekali. Selain tifa atau rumput besar, ada lagi namanya tumbuhan lidi air. Lidi air, aneh Miss, namanya ada lidi air, iya. Kita lihat ya, tumbuhan lidi air ini seperti apa. Tumbuhan lidi air. Lidi air nama lainnya Tifa augustifolia. Memiliki bentuk seperti sapu lidi terbalik. Nah, ya Christopher, lidi air ini mirip seperti sapu lidi terbalik, ya. Nah, batang dari tumbuhan ini warnanya hijau ke kuning-kuningan, ya. Terus letaknya itu di bawah dan memiliki ujung yang runcing pada bagian atasnya. Tumbuhan ini termasuk kelompok tumbuhan air yang tahan terhadap sinar matahari. Ya, dia tahan terhadap sinar matahari. Kemudian tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan memiliki pertumbuhan yang sangat besar, maksudnya yang cepat tumbuh, ya. Dia memiliki pertumbuhan yang singkat, cepat tumbuh. Selanjutnya pisang air. Nah, ini pasti tumbuhannya di air. Oke, siapa yang sudah pernah melihat pisang air? Pisang hidupnya di air. Oh ada ya, Miss? Ada, ini buktinya ada. Oke, nah sekarang yang baca si pisang air, Miss mau suruh Marcelo Sean. Marcelo Sean. Nah, baca. Yes, Miss. Tunggu ya, Miss perjelas dulu biar Marcelo enak bacanya, ya. Kamu tidak usah baca bahasa ilmiahnya, sulit ya, masih SD nggak usah ya baca ya. Langsung aja, pisang air adalah tumbuhan. Pisang air atau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan Tumbuhan air, yuk. Tumbuhan air yang memiliki bentuk fisik yang unik. Oke, dikatakan unik karena secara fisik tumbuhan ini memiliki rupa yang mirip dengan pohon pisang. Akan tetapi memiliki daun seperti tumbuhan talas. Iya. Lanjut, Selain itu, tumbuhan ini memiliki fisik yang kokoh dan dapat tumbuh dengan mencapai ketinggian 4 meter. Daunnya yang berbentuk oval dan dapat berkembang dan panjang mencapai 1,5 meter. Oke, jadi pisang air ini mirip seperti pisang pada tumbuhan di darat. Apa yang berbeda, Marcelo? Berbeda dengan daunnya yang berbentuk oval dan dapat berkembang dan panjang mencapai 1,5 meter. Oke, daunnya seperti apa lagi? Memiliki daun seperti? Panjang mencapai 5,5. Yang ini memiliki daun seperti? Memiliki rupa yang mirip dengan pohon pisang, akan tetapi milik daun seperti tumbuh talas. Iya, daunnya seperti tumbuhan talas. Nah, itu bedanya pisang di darat dengan pisang yang hidup di air. Mirip sih ya, namanya pisang air.
Nah, tapi daunnya seperti daun talas, lebar-lebar. Suara Miss kenapa serak-serak? Serak-serak suaranya, itu bukan suara Miss, mungkin koneksinya ya, agak terputus ya. Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting sudah cukup jelas ya, Marcelo. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita bahas selain pisang air, ini namanya apa? Nah, sudah dibukukan eceng gondok. Eceng gondok dibaca oleh Jeremia Wuwungan. Nah, halo Jeremia. Yes, Miss. Oke, mau baca ya. Nah, ini. Kamu tidak usah baca nama ilmiahnya, kamu skip saja. Tumbuhannya yang satu ini merupakan tumbuhan yang sudah sangat familiar bagi kebanyakan orang. Memiliki nama ilmiah Eichhornia crassipes. Eceng gondok merupakan jenis tanaman air yang mengapung. Eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma karena pertumbuhannya yang terbilang cepat dan sulit untuk dikendalikan. Akan tetapi pada hari ini eceng gondok mulai dapat diambil manfaatnya sebagai bahan kerajinan atau pakan ternak. Tumbuhan yang dapat ditemui di daerah berair seperti sawah, sungai, rawa, dan danau ini memiliki ciri-ciri bunga berwarna ungu yang cantik. Oke, dari penjelasan Jeremia, Miss mau bertanya sedikit boleh ya? Oke. Eceng gondok tadi katanya Miss dengar. Apa sih manfaat eceng gondok? Manfaat eceng gondok adalah sebagai bahan kerajinan atau pakan ternak, Miss. Oke, untuk kerajinan dan pakan ternak. Jadi kalau misalnya hewan air bisa ya mengkonsumsi si eceng gondok ini ya. Oke, sekarang Miss mau tanya selanjutnya. Kenapa eceng gondok dianggap sebagai tumbuhan gulma? Mengganggu ya, gulma itu pengganggu. Kenapa? Karena pertumbuhannya yang terbilang cepat dan sulit untuk dikendalikan. Oh begitu. Oke, di manakah kita bisa melihat atau kita bisa menemukan tumbuhan seperti ini? Seperti sawah, sungai, rawa, dan danau. Oke, bisa kita temukan ya si eceng gondok ini ya. Lokasinya bisa di sawah, bisa di sungai, dan di rawa. Oke, terima kasih Jeremia. Selanjutnya Miss mau pilih lagi. Eceng gondok sudah tumbuhan air ya. Nah, ini sudah tahu gambarnya seperti ini. Eceng gondok ini gampang dijumpai di kolam-kolam. Ya, atau di sawah. Tadi kan disebutkan kan. Sekarang kita mau ini apa nih, tumbuhan lamun. Miss, ini ada di buku. Ada. Tumbuhan lamun dibaca oleh Melody. Melody. Yes, Miss. Oke, yes, Miss. Silakan baca. Melody. Eelgrass merupakan tanaman yang memiliki beberapa julukan. Tanaman ini juga kerap disebut lamun. Ada juga yang menyebutnya taper grass atau seledri liar. Eelgrass adalah jenis tanaman air yang terendam berakar, memiliki kinerja yang baik dalam air yang mengalir dan memiliki daun seperti pita tipis yang menyerupai seledri atau mengingatkan kita pada seekor belut. Oke, dengarkan ya Melody, Miss mau tanya. Coba kamu ulang apa
nama lain tumbuhan lamun? Apa nama lainnya? Eelgrass, Miss. Oke, eelgrass. Di mana hidupnya? Di air, Miss. Di air mana? Air sungai, air kolam, air laut. Air Di mana hidupnya? Di air mana? laut, Miss. Iya, di air laut. Bagaimanakah bentuk daun tumbuhan lamun? Seperti apa bentuknya? Halo, Melody. Seperti apa? Melody. Seperti apa? Ya, kemana ini melodinya? Seperti pita tipis yang menyerupai seledri. Begitu Melody, oke? Terima kasih Melody, mungkin koneksi ya. Gak apa-apa deh. Yang terakhir, Miss mau pilih tanaman air Egeria. Nah, ini gampang ditemukan ini. Siapa yang punya akuarium? Nah, siapa yang punya akuarium? Miss mau pilih Aundri. 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 Nah, mau baca dia udah angkat tangan. Aundri. Aundri. Iya. Yang terakhir tanaman apa, Aundri? Halo. Aundri. Baca, Aundri. Ada Baca, Aundri. tanaman air Egeria. Ya, lanjut baca lagi yuk keterangannya. Egeria. Halo. Halo. Baca Aundri. Selanjutnya adalah Egeria yang cukup populer digunakan di kolam dan akuarium, memiliki bentuk daun yang unik seperti tombak hijau yang panjang. Oke, sekarang Miss mau tanya. Tumbuhan Egeria ini di mana kita temukan, Aundri? Halo, Aundri, di mana? Halo, Aundri. Tumbuhan Egeria terdapat di ini, Aundri, coba lihat. Dari layar saja coba lihat ini, sudah jelas tulisannya. Di mana? Halo. Di kolam dan akuarium. Iya, pinter. Bagaimanakah bentuk daun Egeria? Daunnya seperti apa? Seperti? Halo, Aundri. Nah, seperti? Seperti tombak hijau yang panjang. Pinter, gitu dong. Terima kasih, Aundri. Ya, sekarang Miss mau pilih Melisa Zivani. Melisa Zivani. Yes, Melisa. Yes, Miss. Aduh, kecil sekali suaranya. Melisa. Yes, Miss. Pintar. Sekarang Miss mau tanya. Coba kamu sebutkan nama-nama tumbuhan yang hidup di air. Yuk. Bunga teratai. Oke. Bunga lotus. Oke. Bunga kalalali.
Ya, Bunga melati air. bisa.